Karena kita harus menciptakan Gali dan Ratna, Gali dan Marlina versi kita sendiri. Menurut gue pasangan itu kan yang ngejalanin juga satu sama lain, bukan si ini sama orang tuanya gitu. Lukanya dikasih sama orang lain, masa kita yang ngobatin? Sembuhlah sendiri. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda dan gue sekarang lagi ada di 21 Epicentrum bersama dengan cast dari film Puspa Indah Taman Hati. Halo, aku Prilly. Aku ya saya. Apa kabar guys? Baik sekali. Masih semangat kan ya? Semangat Masih dong. jawab pertanyaan kira-kira 100 Wah pertanyaan. siap, 105 juga boleh. Wow, udah kayak mau ujian apa ya? Nah, boleh tau gak sih gimana rasanya terlibat main lagi? Kita syutingnya sekalian. Oh sekalian malah? Yes, Jadi emang nggak ada jedanya dulu ya? nggak ada jeda sama sekali. Prosesnya itu apakah tetap selesain dulu satu film terus lanjut atau ada yang kayak di mix gitu hari kedua mungkin? Jadi itu tuh sebenarnya ada, tapi cuma kayak satu scene doang. Karena lokasi kan? Karena lokasinya. Jadi lokasinya Gita Cinta sama lokasinya Puspa Indah tuh ada yang sama. Jadi kita di situ take satu scene gitu. Perbedaan umur dari Gita Cinta ke Puspa Indah tuh berapa tahun sih? Nggak lama sih, dari SMA ke kuliah doang. Kuliah aja? Berarti emang perubahan secara fisik pun tidak signifikan gitu ya? Boleh tahu nggak sih kan ini filmnya tuh bener-bener yang ngomongnya tuh formal kan, bahasa Indonesia formal di tahun itu kan gitu. Gimana kalian membiasakan diri untuk ngomong kayak gitu biar believable gitu? Kebetulan saya aslinya gitu, tanya ya saya. Oh iya? Iya sih, Prilly kayaknya memang kebiasaan ya, karena kan dia suka bertemu klien mungkin. Kalau saya kan bertemunya anak-anak tongkrongan gitu ya, jadinya nggak mungkin pakai bahasa baku. Aku itu kalau berantem pasti bahasanya langsung baku. Oh gitu? Nah terus gue ngomong apa ya sampai kata lu gini, lo lagi latihan ngomong baku ya? Lagi reading lo sama temen lo? Gara-gara aku ngomongnya tuh Marah-marah tapi kayak pakai saya, iya. pakai saya kamu, terus tuh ngomongnya kayak kalau saya ini saya tidak akan yang benar-benar jadi formal banget. Kok lo baku banget? Terus aku bilang, iya gue emang gitu ya saya, jadi gue gak masalah sebenarnya dialog pakai bahasa baku. Jadi nggak ada, maksudnya secara challenge untuk ngomong buat Prilly nggak terlalu Enggak sih, susah karena lah aku adaptasinya. memang di beberapa kondisi aku ngomongnya memang baku gitu. Kalau aku sih malah lumayan kesulitan sih, karena kebiasaan ngomong tidak baku, terus begitu dapat project ini langsung ngomongnya baku dan yang puitis gitu loh. Iya, yang ada rimanya, ada nadanya ya gitu. Ada bernada sama kayak ngomongnya tuh ada kiasan-kiasan gitu, jadi kalau ngomong tuh Puitis ya. uh-uh. Tapi kamu nonton film zaman dulunya nggak, Gita Cinta dan Puspa Indah? Sekilas. Karena ini ada perbedaan ceritanya. Jadi kenapa Pak Monty tuh boleh kita nonton, tapi nggak boleh terlalu ngikutin. Karena kita harus menciptakan Gali dan Ratna, Gali dan Marlina versi kita sendiri. Karena kita juga nggak mungkin bisa imitate acting orang lain gitu. Kita pasti punya emosi sendiri, cara kita sendiri untuk masuk ke dalam karakter itu. Jadi kita tuh nonton cuma dikasih gambaran, ini kayak gini loh tahun 80-an, nadanya ngomongnya kayak gini loh. Tapi untuk conversation jadulnya gitu, mungkin dari situ masih bisa dilihat gitu kan. Yang pasti kunci utamanya tuh jangan ngira ini tuh kayak, kan biasanya kalau kita baca dialog kayak, ih jijik banget sih dialognya kok nggak relate banget. Nah jangan ada perasaan itu gitu. Jadi dibikin bahasa baku itu sesuatu yang emang deket sama kita gitu. Buat Prilly nih, kan di Puspa Indah ini akan mainin dua peran yang berbeda. Nah, pernah nggak ketukar tiba-tiba, sorry ini Marlina harusnya gitu atau? Nggak mungkin ketukar karena perbedaan fisiknya jauh banget. Okay. Rambut Marlina keriting satu-satu, yang dikeritingnya tuh pakai sumpit. Jadi untuk berubah dari Ratna ke Marlina tuh prosesnya bisa 3 jam. Make upnya juga beda, baju juga beda, sikapnya beda banget. Jadi dia tuh cewek tahun 80-an yang open minded, yang berani menyuarakan apa yang dia rasa gitu. Kalau Ratna dijemput sama Anton waktu itu, karakter yang ngegangguin dia mau-mau aja gitu karena nggak enak nolak. Kalau Marlina dijemput sama cowok lain yang dia nggak suka, dia bisa vokal. Jadi emang dari segi sikap dan penampilan tuh dibikin jauh banget gitu. Dan perbedaan sikap inilah yang akhirnya ngebuat Gali kan bingung kayak, gue tuh sebenarnya cocok sama cewek yang kayak gimana ya gitu. Gita Cinta itu film layar lebar pertama kamu bukan sih? Betul. Gimana? Apakah untuk masuk ke dalam karakter si Gali di Gita Cinta terus ke sini tuh nggak ada yang signifikan ya?
dari Galih yang di Gita Cinta itu kan dia bener-bener anak tukang buku bekas, terus nggak punya pamor sama sekali. Dia mau deketin cewek pun juga rasanya kayak minder. Iya minder, saya nggak pantas nih kayaknya deketin dia. Sedangkan begitu dia ke Puspa, dia tuh udah pribadi yang abis dijatuhin sama orang lain, terus dia mempunyai ambisi untuk buktiin dirinya nih gitu. Ngeluarin album pertama, dia pun juga akhirnya mulai berubah. Bisa beli barang, bisa beli kendaraan, itu membuat dia kayak lama-lama besar kepala kali, bisa dibilang kali. Akan Dan ada perubahan itu ya di karakternya. Ada perubahan karakter seperti itu, agak beda sih. Beda banget Marlina sama Ratna, dari fisik pun beda. Ngeriting rambutnya lama, itu prosesnya gimana? Kamu betah nggak pakai rambut keriting gitu? Sumpah selama syuting tuh aku khawatir, aduh gila rambut gue rusak nih abis syuting ini. Karena bener-bener catok lurus, abis itu tiba-tiba jadi Marlina di keriting yang kayak keriting genteng gitu, itu nggak cukup. Pakai sumpit, digulung-gulung, selai-selai, terus dipanasin. Oh my god, itu sih rasanya rambut tuh kayak sampai kaku gitu loh. Terus hairspray-nya banyak, dikasih foam. Di situ ya proses yang melelahkannya gitu. Ngeritingin rambutnya lama, terus juga ganti baju lagi, ini lagi. Belum lagi kalau satu frame ada dua aku. Orang, iya. Ada Marlina sama Ratna gitu. Berarti tuh nunggu dulu 3 jam dulu buat keriting Iya, rambut. iya. Karena kan kameranya lock, nggak bisa pindah. Nggak boleh bahkan barang-barang yang ada di sekitar Marlina tuh bergerak Nggak boleh gitu. berubah Nggak ya, boleh berubah, setnya. iya. Boleh diceritain nggak sih proses kalian dance, nyanyinya, ada kesulitan nggak sih? Apakah emang sebenarnya dancer berdua nih? Saya sih kesulitan banget karena joget TikToknya nggak bisa. Pas syuting terus aku harus ngedance, aku tuh kayak nggak bisa, pasti aku aneh banget di kamera gitu, nggak pede. Mungkin aku harus banyak latihan lagi ya, karena ternyata perlu sih bisa, aktor tuh bisa dance. Cuma Pak Monty kayak, ya saya, kamu tambahin lah joget-jogetnya yang tahun 80-an, coba gimana jogetnya. Terus gue kayak, jantung gue agak berdebar gitu loh. Berdebar tapi nggak mau gue keluarin kan, kayak, iya Pak, coba saya diskusi dulu ya sama Asrada. Udah ngikutin dong, tapi jadi kayak, apa sih, nggak pede terus kayak nggak fokus gitu jadinya. Karena nggak biasa dance, terus di situ harus lip sync nyanyi, tapi kayak harus gerak juga, jadi kayak gitu kayak agak mikirin itu, dan mikirin dance. Kebanyakan laki-laki enggak sih, terutama saya itu tidak bisa yang namanya multitasking. Jadi begitu lip sync terus harus dance dan yang baru belajar, rasanya tuh kayak aduh udah gini ya terus dah. Pernah nggak, kan ini ceritanya tuh Galih tuh akhirnya berada di dua pilihan antara Ratna dan Marlina kan. Ketika dia sudah membangun hubungan baru, terus tiba-tiba mantan datang nih. Emang mantan itu suka datang di saat kita udah bahagia Iya, gitu. selalu kayak gitu kan emang. Emang. Kenapa coba? Iya kan, relate nggak sama Galih ini? Aku sih belum pernah ya ada hubungan yang lagi berjalan terus tiba-tiba yang lama datang, itu nggak belum pernah sih ngerasain kayak gitu. Jadi pas di serius. Aku pernah di posisi dua-duanya lagi. Dua-duanya tuh berarti Ratna dan Marlina. Oh, okay. Jadi aku pernah yang jadi masa lalunya, tapi aku nggak datang ya, cuma nggak sengaja aja muncul lagi di hidupnya. Tapi dia udah punya yang baru. Terus aku juga pernah jadi Marlina, punya pasangan yang akhirnya masa lalunya muncul lagi gitu. Sebenarnya itu tergantung pasangan kita. Jadi sebenarnya tergantung Galihnya. Kalau si pasangannya itu, cowoknya itu bisa kasih kita keyakinan bahwa mau siapapun yang muncul, gue nggak akan beralih, gue akan tetap sama lu. Nggak akan ada masalah antara masa depan dan masa lalu. Tanyalah ke pasangan kita, are you ready to have new relationship, to have new commitment, atau masih belum selesai sama masa lalu? Karena kalau pasangan aku belum selesai sama masa lalu, silahkan Anda balikan dulu. Jangan jadiin orang baru pelampiasan. Kita manusia bukan apotik ya yang bisa ngasih obat. Lukanya dikasih sama orang lain, masa kita yang ngobatin? Sembuhlah sendiri. Dari obat sendiri. Potong tuh buat FYP TikTok. Galih di luar sana. Kalau tahun ini lumayan banyak Prilly ya di film ya. Ya nggak sih guys, bener nggak sih guys gitu. Jangan bosan ya. Dengan karakter yang beda-beda juga sih pasti. Tapi ada nggak sih kamu mimpi buat meranin sesuatu yang kamu belum kesampaian sampai sekarang? Iya, kalau ditanya kayak gitu pasti banyak banget ya. Karena sifat, sikap, dan karakter manusia kan berjuta-juta ya.
Tapi setelah kita berhasil meranin ini pasti ada lagi yang pengen gitu. Itu semua keinginan itu pasti akan terus berkembang kan, nggak mungkin stuck di situ-situ aja. Ada nggak tapi spesifik yang kamu pikiran udah kayak lucu juga nih kalau misalnya meranin, misalnya tokoh seseorang kah, misalnya biopic? Aku mau meranin karakter yang satu film nggak ada dialog. Oh, jadi main ekspresi. Jadi mainnya ekspresi aja gitu, karena kita nggak bisa ngejelasin apa yang kita rasa, benar-benar cuma dari ekspresi. Jadi aku penasaran sih, pengen bisa mainin itu. Aku setuju banget sama Prilly ya, kayak kepribadian manusia itu kan banyak banget. Kayaknya yang aku paling penasaran itu adalah karakter yang psycho gitu. Sebenarnya kan kalau aku pribadi, kalau ada masalah itu bukan langsung dikeluarin gitu loh, kayak udah dipendam dulu. Nah terus aku juga kayak suka baca-baca, ya orang-orang yang psycho itu sebenarnya berawal dari yang seperti itu. Justru orang psycho itu yang kelihatan gak kenapa-kenapa. Iya biasa aja ya. Iya ya. Lihatlah gue. Pantesan terlihat ya. sangat normal loh. Tadi hampir ditusuk gue di belakang. Gitu, soalnya sebelumnya kan aku juga cuma karakter yang anak SMA, dan itu maksudnya udah beberapa kali, jadi pengen cobain yang lain. Apa yang akan ditemukan oleh penonton yang beda dari itu dan mungkin akan disukai juga sama yang belum nonton Gita Cinta mungkin gitu? Konfliknya jauh lebih dewasa dan bisa relate sama kita in so many ways. Pacaran saat kuliah, terus tiba-tiba pas kita udah bahagia mantan datang lagi. Itu kan kayak banyak kejadian di dunia nyata, even aku aja ngalamin gitu. Ya mungkin cinta pertama memang susah dilupakan gitu, tapi kita sebagai yang orang baru gimana sih caranya bisa menghadapi itu kalau misalnya pacar kita belum move on sama mantannya, atau mantannya pacar kita sebaik itu yang sampai nggak bisa dilupain. Tapi mungkin yang menarik selain kalian bisa ngelihat unyu-unyuannya, romantis mereka, mungkin bisa dibawa tuh yang kayak punya cowok tapi belum selesai masa lalunya. Dan buat cowok-cowok nih bisa nonton nih, kalau misalkan kalian punya masa depan yang sudah kalian mau bangun, harusnya kalian belajar dari kalian. Hal yang sudah lewat di belakang seharusnya tuh diselesaikan dulu. Dan mungkin buat orang tua juga, ini ada nilai yang bisa diambil, ternyata pilihan anak bisa dipertimbangkan gitu ya. Menurut gue pasangan itu kan yang ngejalanin juga satu sama lain, bukan si ini sama orang tuanya gitu. Walaupun kita menikahi keluarganya juga nantinya, cuma kan tetap aja kita yang jalanin gitu. Pasti kita yang harus pilih juga dong. Itu sih nilai yang bisa diambil. Kalau ada Marlina dan Ratna, tapi kamu yang harus milih bukan Gali, bukan sebagai Gali, kamu akan milih siapa? Gue ngeliat poster yang ini, yang Marlina ini, itu persis kayak nyokap gue pas masih muda. Oh. Jadi pas gue ngeliat kayak, anjir kayak, ya emang mungkin ini gaya zaman 80-an emang begini kali ya. Cuma gue jadi, oh nih yang cakep begini nih gitu jadinya. Kalau Marlina ini kayaknya bisa diajak kerjasama. Kayak kalau emang kita sama-sama cinta ya udah kita gas langsung kita jalanin. Marlina nih alpha, Ratna beta. Karena Marlina tuh bisa menyuarakan ke orang tuanya gitu dan bisa ngebagus-bagusin Galih juga. Jadi orang tuanya juga bisa percaya gitu. Terus perempuan tuh yang selalu punya pendapat sendiri gitu dan pendapatnya dia tuh memang untuk kebaikannya Galih gitu. Jadi bisa jadi pasangan yang klop. Hai semuanya, jangan lupa nonton Puspa Indah Taman Hati. Walaupun ini film tahun 80-an, tapi isunya bakalan relate banget sama kalian di zaman sekarang. Sampai ketemu di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.